Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Salam sejahtera untuk kita. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Mari kita memuji dan memuliakan Dia. Dalam tuntunan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, puji Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan. Saudara-saudara, mari bersama kita mempersiapkan Mazmur 145 sebagai Mazmur pujian kita pada saat ini. Mazmur 145 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-18 kita baca secara berbalasan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan perkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau. Dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu. Dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dan penuh kasih setia dalam segala pembuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Hatiku siap ya Tuhan bernyanyi dan bermazmur. Hatiku siap ya Tuhan.
jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat silakan berdiri yang memungkinkan. Kita hendak mendengarkan dasah tita dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah samamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita sambut dari nyanyian rohani, Tuhanlah kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita datang menghadap hadirat-Nya, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman Tuhan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Kita sambut berita anugerah dari Kidung Jemaat, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 akan menuntun kita, ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Sambil kita menyatakan syukur kita atau membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita iringi dengan berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari bersama kita berdoa, Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang empunya hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk datang mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan sebahagian kecil dari apa yang kami miliki, yang kami yakini dan kami percaya bahwa kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk mempergunakan dengan baik dalam pelayanan Tuhan apa yang telah dipersembahkan kepadamu. Tuhan memberkati yang masih ada pada diri kami, memberkati kehidupan kami, memberkati tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga dalam kehidupan ini Tuhan, kami senantiasa datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 129 ayat 3, Murah-Mu kuhormati seluruh hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan
merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan bahan bacaan kita. Yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 42 sampai 44. Bacaan kedua, Kolose pasal 2, ayat 1 sampai 7. Dan bacaan ketiga, Injil Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat, kemuliaan, patut dan layak kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan Allah, kekasih jiwa kami dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat. Di hari yang Kau kuduskan ini Tuhan, kami dapat menikmati perjumpaan dengan-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Bahkan kami hendak mendasari persekutuan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami yakini firman-Mu itulah sumber kekuatan, motivasi dan inspirasi dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kuasa kegelapan yang acap kali ingin merampas hak kami sebagai anak-anak Tuhan dalam berbagai cara dan bentuk, Tuhan jauhkan kiranya. Dan berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku akan menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Kolose 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Jemaat berdiri. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kure sumanga puang. Shalom. Kita bersyukur lagi-lagi kita diharuskan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari Minggu, di hari yang Ia kuduskan. Tidak di ruangan ibadah atau gedung gereja. Karena COVID-19 yang kita tahu akhir-akhir ini semakin meningkat di kota Palu. Tetapi terlepas dari itu, saudara-saudara, kita sangat meyakini bahwa metode pelayanan yang kita nikmati saat ini juga adalah bahagian dari karya Allah, di mana kita dapat menikmati perjumpaan dengan Dia di hari yang Ia kuduskan ini. Amin. Saudara-saudara, minggu ini Gereja Toraja dalam lingkup pelayanan
menetapkan satu tema perenungan yang tidak lain adalah tema sidang Sinode Am yang ke-25 yang seyogianya dilaksanakan tanggal 21 sampai 27 Juli 2021 ini, tapi karena pandemi COVID-19 hal itu mengalami pergeseran. Tema itu berbunyi, bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Lan bahasa Torayan akua, batak lan kapatonganan, siamak kamayan lakomintu tahu. Jelas sekali dalam bahasa Toraja, kata bertambah teguh, batak lan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mungkin pernah selama ini kita merasakan iman kita berkurang. Atau dalam bahasa lain, kendor, tawar hati. Itu bisa terjadi dalam situasi-situasi tertentu. Apalagi di masa pandemi COVID-19. Mungkin saja kita merasakan itu. Tetapi seiring itu, saudara-saudara, saya juga yakin bahwa di masa COVID-19 ini lebih banyak orang yang naik badan, berat badan ya. Maksud saya. Tentu sedikit yang menyampaikan, saya Pak Pendeta sudah turun berat badanku sekian kilo. Majelis ya. Karena justru kalau dia turun berat badan itu lebih berisiko untuk terserang oleh virus. Karena kita dituntut untuk menjaga imunitas tubuh. Karena itu penting suplai makanan yang banyak sehingga berat badan kita tidak turun. Tapi kalau toh itu turun ya mungkin juga karena faktor lain. Tapi mungkin yang lebih banyak terjadi adalah fisik kita melemah. Seiring dengan mungkin perasaan takut, khawatir karena COVID yang tidak henti-henti. Tapi satu hal yang pasti saudara-saudara, ketika kita menghayati dan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini, sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini, dan ada banyak pergumulan lain yang sedang kita hadapi, jangan pernah biarkan iman kita terkikis oleh persoalan itu. Jangan biarkan iman kita kendor, apalagi dengan ajaran-ajaran yang sesungguhnya tidak berdasar pada firman Tuhan. Karena akhir-akhir ini juga selain COVID-19 tentu kita senantiasa akan diperhadapkan dengan berbagai ajaran-ajaran yang melemahkan iman kita dan membuat kita mungkin akhirnya mengambil kesimpulan, tak tampe mito pongesu, tak bangsia dan perubahan kutirolan kaleku. Situasi sekarang kok tidak pernah berubah menurut saya. Saudara-saudara, pergumulan persoalan yang dihadapi jemaat Tuhan di Kolose menjadi sangat penting disorot oleh Paulus untuk kita renungkan juga pada minggu ini. Apa yang terjadi saudara-saudara dalam pemberitaan Paulus ketika mendengarkan berita dari Epafras, kawan pelayanan Paulus, apa yang terjadi di Kolose? Kehidupan mereka tersiar bahwa mereka telah hidup dalam iman dan kasih pada semua orang kudus. Itu tidak diragukan lagi. Sebuah kesaksian yang luar biasa dan Paulus tahu itu. Dan karena itu Paulus sungguh bersyukur atas situasi itu. Namun demikian Paulus mengingatkan bahwa menerima Kristus bukanlah sebuah peristiwa di satu kesempatan saja.
hal penting yang akan Paulus mau katakan di tengah kehidupan jemaat di Kolose kala itu. Melainkan keberadaan sepanjang sejarah perjalanan umat Tuhan dengan ragam dinamika yang tak jarang menggoncangkan iman jemaat. Terutama dengan berkembangnya ajaran yang salah atau yang sesat kala itu. Dan karena itu saudara-saudara, Paulus dalam beritanya kepada jemaat di Kolose menegaskan bahwa menerima Kristus adalah perjalanan sepanjang masa bersama dengan Kristus. Bukan sesuatu yang selesai dalam kredo pengakuan kita, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selesai. Tapi terus menerus. Itu sebabnya kepada jemaat di Kolose disampaikan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 6. Di sini saudara-saudara Paulus menegaskan keutamaan Kristus. Itu yang menjadi penting. Perintah untuk berakar di dalam Dia. Dalam uraian bacaan tadi di ayat 6 sampai 7 saudara-saudara kalau kita perhatikan. Berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, serta hati yang melimpah dengan syukur. Adalah 4 perintah yang merupakan wujud kehidupan yang harusnya tetap nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keempat perintah itu di mata Paulus bagi jemaat di Kolose dan tentu bagi kekristenan masa kini gereja bukanlah sebuah tahapan pertumbuhan iman dan kehidupan Kristen, melainkan bentuk konkret kehidupan Kristen yang harus terjadi secara bersama-sama dan terus-menerus. Kehidupan kita tetap berakar, dibangun di dalam Dia, bertambah teguh dalam iman, dan melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks pelayanan gereja Toraja, setelah memperhatikan dimensi berakar, berbuah dalam 5 tahun terakhir gereja Toraja dalam pelayanannya, Gereja Toraja kini melihat hal bagaimana kehidupan jemaat yang sudah 1.000 jemaat lebih, belum ditambah dengan cabang tempat kebaktian, agar tetap bertambah teguh dalam iman. Dan tidak hanya bertambah teguh dalam iman, tetapi bagaimana pelayanan di tempat lain atau misi yang harus dilaksanakan demi sesama itu berjalan dengan baik pula. Karena itu titik penekanan dan sekaligus pula menegaskan kelanjutan perjalanan kehidupan umat Tuhan gereja Toraja dulu, kini, dan masa yang akan datang. Disinilah kita melihat pemberitaan Paulus yang kita bisa berefleksi dalam kehidupan perjalanan gereja Toraja. Bagaimana kita menghadirkan kebenaran firman Tuhan dalam gereja ini. 2 hal penting terkait dengan perenungan minggu ini yang pada prinsipnya berpusat pada Kristus. Kristosentris, tidak kepada yang lain. Yang menjadi penekanan penting saudara, 1, bagaimana sekali lagi Paulus tegaskan, bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman saudara-saudara tentu terkait dengan ancaman dari luar yang kerap kali bisa meninambobokkan orang-orang percaya lalu lupa diri dan tersesat. Ajaran-ajaran sesat sangat bisa berkembang tanpa kita sadari menggerogoti kehidupan bergereja masa kini. Bahkan dengan perkembangan seiring dengan perjalanan hidup kita di masa kini saudara-saudara, hal ini menjadi poin utama pemberitaan Paulus
agar kita tidak bergeser sedikit pun dari Kristus. Mengapa? Karena ada kekuatan kita untuk tidak bergeser dari Dia, saudara-saudara. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kita bisa baca dalam Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lagi-lagi bahwa melalui tema ini, warga gereja Toraja, kita semua yang telah dikaruniakan organisasi gereja Toraja yang sangat besar dan yang telah banyak menjadi berkat bagi orang, diajak untuk terus meletakkan suatu komitmen, kesetiaan kita mendasarkan semua kehidupan, baik pribadi kita, baik dalam bergereja, baik dalam keluarga, baik dalam masyarakat, sebagai wujud iman. Dan sekaligus semakin mengokohkan iman saudara dan saya hanya kepada Yesus Kristus. Dan bukan kepada keinginan-keinginan sesaat serta kepentingan-kepentingan duniawi. Yang kadang-kadang memang juga banyak menggoda kehidupan orang percaya saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penekanan bertambah teguh dalam iman bahwa sesungguhnya hal diteguhkan dalam iman adalah perbuatan yang datang dari Allah sendiri. Saudara tidak bisa mau katakan, oh saya kuat, saya mampu, saya bisa tunjukkan imanku sebesar apa, saya mampu dan sekuat apa. Karena keteguhan iman itu saudara-saudara hanya bersumber dari Allah. Karena itu jangan bergantung pada hikmatmu. Jangan bergantung pada pengertianmu. Jangan bergantung pada apa yang kamu andalkan dalam hidup ini. Tapi bergantung pada Allah. Maka engkau pasti diteguhkan dalam iman sekalipun dalam berbagai tantangan kehidupan. Saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19, iman kita tidak berkurang. Karena kita tahu kasih Allah dalam Kristus melebihi segala-galanya, termasuk melebihi ancaman corona saat ini. Amin. Karena itu, saudara, penting. Jangan fokus pada persoalan. Jangan fokus pada bahaya corona ini. Jangan hanya fokus pada apa yang kamu hadapi saat ini. Tetapi fokus teruslah pada kasih Kristus yang tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hidupmu terseret hanya fokus pada persoalan, pada ancaman penyebaran virus ini. Tapi kita tetap fokus pada kasih Kristus yang terus berpihak dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saya kira luar biasa bagaimana mujizat yang ditunjukkan Yesus kala ia memberi makan 5.000 orang. Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, tentu belum dihitung perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 helai roti dan 2 ikan. Itu luar biasa. Saudara-saudara, itu menandakan bahwa tidak ada yang terlalu sukar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Amin. Semua dapat. Sekali lagi kuncinya adalah tetap fokus pada Kristus. Pada kasih-Nya. Yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, jika Anda tetap fokus pada Kristus, jika Anda tetap teguh, jika Anda tetap berakar, dibangun di dalam Dia, batalan kepatungananmu, maka niscaya ucapan syukur akan terus menjadi pola dalam kehidupanmu, sekalipun di tengah pandemi. Ucapan syukur menjadi harga mati bagi kehidupan orang percaya. Mengapa, saudara? Sangat jelas, lagi-lagi Paulus mengingatkan kita, bagaimana hidup kita dalam Kristus telah terjamin. Kita tidak lagi meragukan itu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi dunia dan bangsa kita yang sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 sejak tahun lalu membuat tema ini semakin relevan bagi Gereja Toraja. Gereja Toraja seperti halnya jemaat di Kolose telah menerima Injil Kristus 100 tahun lebih lamanya. Suatu yang luar biasa. Derasnya arus informasi dan berita dari berbagai penjuru dunia dengan aneka motif yang ada di baliknya, saudara-saudara, bisa saja membuat iman kita goyah. Tekanan ekonomi sebagai akibat dari tak menentunya sumber nafkah kehidupan oleh karena COVID-19 atau hal lain bisa jadi membuat kita juga dalam keraguan-raguan. Karena itu tema SSA 25 Gereja Toraja ini mengingatkan kita betapa dalam kondisi penuh goncangan ini, situasi ini mengingatkan kita segenap umat Tuhan bahwa sebagai orang percaya kita tidak kehilangan potensi. Kita memiliki kasih karunia yang besar dari Tuhan yang Ia anugerahkan bagi kita. Dan dengan itu maka saudara-saudara, hendaknya kita tetap bertambah teguh dalam iman. Dan pada saat yang sama kita kuat bataklan kapatonganan, tetapi tontong tatiro tesulukta. Padang tamak rupa tahu. Sesama kita untuk terus melebarkan cinta kasih, melayani sesama kita dalam berbagai-bagai cara. Dengan itu, sungguh kita adalah orang-orang yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus menolong kita untuk terus menjadi umat Tuhan yang tidak akan pernah menyerah oleh karena berbagai situasi, kondisi yang tak menentu. Tetapi kita tetap teguh dalam iman, berakar di dalam Dia, dan tetap berlimpah syukur dalam segala hal. Tuhan memberkati. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan beberapa hal yang akan kita dukung dalam doa. Anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan karena sakit, Bapak Matius Taruklakbi, Bapak Peter Runggalangi, Bapak Warsito, Bapak Andreas Pagala, Bapak Ayub Susardi, Ibu Mariani Tamu, Nyonya Ivana Tamu, Bapak MM Sampetuan, keluarga Yohanes Tambaru,
keluarga Rudi Berti Sumampo beserta istri dan anggota keluarga, semua dirawat di rumah. Ibu Marta Parubak bersama keluarga, beberapa keluarga dalam perawatan di Rumah Sakit Undata. Dan kita tentu terus berdoa bagi beberapa anggota yang tidak sempat terekam oleh admin, yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh saat ini. Demikian juga kita mendukung dalam doa keluarga Penatua Paulus Tiku yang saat ini dalam duka cita meninggalnya ibunda terkasih mereka di Toraja. Kita bersyukur bersama-sama dengan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 Juli sampai hari ini 25 Juli 2021. Kita berdoa bagi seluruh anggota jemaat yang ada di luar kota karena urusan keluarga, karena pekerjaan, dan yang merencanakan untuk keluar kota pada minggu depan. Dan di antaranya kita dukung dalam doa anak kekasih Saudari Winda Manan yang berangkat ke Manado dalam rangka mengikuti tes KOAT. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, karena kami telah menikmati lawatan dan cinta kasih-Mu di hari yang Kau kuduskan ini. Kami telah menaikkan pujian dan syukur di hadapan-Mu, dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman yang meneguhkan, menguatkan iman kami, bahwa jikalau kami tetap di dalam Kristus, berakar dibangun, maka niscaya kami tetap teguh dalam iman dan berlimpah-limpah syukur dalam hidup ini. Materaikanlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam hati kami semua. Dan dengan komitmen iman kami hidup dari firman-Mu ini dan menyaksikannya kepada dunia di sekitar kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bagi setiap majelis gereja, kami hamba-Mu, tim musik, operator sound system, dan juga kameramen. Semua yang terlibat dalam menata pelayanan pada kesempatan ini, melalui media yang Tuhan sediakan untuk kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami percaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan setiap kami yang telah mengangkat tugas tanggung jawab ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa sukacita terus kami alami dalam hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi seluruh anggota jemaat yang dimampukan dan diberi kesempatan untuk mengakses pelayanan hari Minggu ini. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam sukacita damai sejahtera-Mu sekalipun harus beribadah dari rumah, tidak berkurang sedikit pun sukacita yang kami alami jemaat-Mu. Kami beribadah dengan syukur dan sukacita, dan kami percaya setiap jemaat-Mu akan terus mengalami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Allah, kami bersyukur untuk semua anggota jemaat yang boleh mengalami berbagai hal, perkara yang Tuhan anugerahkan, sehingga memungkinkan mereka menaikkan persembahan di hadapan Tuhan.
dan memberi apa yang terbaik di hadapan Tuhan dalam berbagai cara, baik itu kolekte, amplop, kotak, dan berbagai cara lain yang Tuhan kenan. Semua itu kiranya berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi beberapa anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah sakit, dan yang sedang dalam duka cita. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang terus mengaruniakan hikmat bagi saudara-saudara kami agar tetap sabar, teguh di dalam iman, dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Di tengah pergumulan itu, Tuhan menjawab mereka dengan cinta kasih-Mu, dan yang berduka dikuatkan dan dihiburkan. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Kami berdoa bagi perjalanan kehidupan jemaat dalam sepekan ke depan. Berikan kami kekuatan kesehatan, hikmat senantiasa dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Bahkan setiap usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Di sanalah kami terus juga menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, demikian anak-anak kami dalam masa pertumbuhannya Tuhan berkati, bahkan yang dalam kandungan, bayi-bayi mereka diberkati oleh Tuhan, waktunya dilahirkan dengan selamat. Generasi kami dalam masa muda-mudi mereka, bahkan dalam cita-cita mereka yang sementara mengecap pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati. Kami yakini masa depan mereka sungguh terjamin di dalam Tuhan saja. Bagi anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di berbagai bidang saat ini, Tuhan buka jalan bagi mereka. Apa yang mereka cita-citakan dan rindukan dapat digapainya bersama dengan Tuhan saja. Bapa di sorga, demikian juga kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan jemaat-Mu di sini di tengah pandemi COVID-19. Kami hamba Tuhan bersama dengan majelis gereja, penatua diaken, semua yang terlibat di setiap pelayanan. Karuniakan kami kekuatan, kesehatan, hikmat untuk bisa menata pelayanan di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah kami, dari pusat sampai daerah yang kami diami ini. Dalam cinta kasih-Mu, dalam hikmat Tuhan, mereka dapat menata dengan baik kehidupan bangsa negara ini. Terlebih kami bebas dari penyebaran virus corona. Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami sejauh hari ini, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sambut sempurnakan kami yang memohon, mengucap syukur, menaruh pengharapan di dalam satu nama yang termulia. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dengarkan petunjuk hidup baru, firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat disilakan berdiri. PKJ, ya Tuhan kuatkan imanku. Dari
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sukacita pergilah dalam hidupmu, peliharalah firman Tuhan yang sudah kamu dengar, lakukanlah semuanya itu, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, terima kasih bagi kita semua yang sudah setia beribadah kepada Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara dimanapun berada yang boleh mengikuti dan mengakses ibadah ini. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menuntun kita dalam ibadah ini. Kita melakukan Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Selamat hari Minggu untuk kita semua.